Apa sebabnya perut kamu bisa seperti ini? Kenapa dulunya sewaktu kamu masih hidup? Astaga, dia mempunyai, katanya dulu mempunyai ini Mas Evi, sebuah panti asuhan. Ini yang punya, cuman setiap ada donatur yang ngasih uang buat anak yatim tersebut, ternyata uang itu dipakai sama dia Mas Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa setia, sahabat Lasos semuanya yang saya cintai dan saya hormati. Alhamdulillah, Om Janim sekarang bersama Mas Evi sudah berada di sebuah lokasi dan kita akan mencoba untuk melakukan penelusuran di tempat ini ya Mas Evi. Dan di sebelah sana kita itu ada sebuah pemakaman pemirsa. Dan orang yang dekat dengan pemakaman itu sering mendengar seperti ada suara rintihan Mas Evi katanya. Kita warga itu bilang ke saya. Jadi kalau setiap malam itu kata suka mendengar suara rintihan seperti seorang pria gitu Mas Evi, menangis, merintih, meminta tolong. Dan saya bersama Mas Evi akan coba melakukan, tapi kita ini bukan di pemakaman ya Mas Evi ya, tapi di sebelahnya ya. Betul, Om. Cuman dekat dari pemakaman pemirsa. Dan pemirsa jangan lupa like, subscribe channel Lasos akan supaya lebih maju lagi. Dan ketika ada iklan ya, saya mohon jangan di skip ya, karena tanpa iklan kita itu nggak bisa berbuat apa-apa ya Mas Evi. Iya, Om. Jadi iklan itu sangat membantu bagi kami, makanya saya mohon sekali lagi jangan di skip agar kami bisa lebih berkreasi lagi, bisa meningkatkan kualitas video lagi ya Mas Evi. Dan saya juga selalu berdoa untuk kalian semua yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, penyakit cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Oke Mas Evi, sudah siap? Kalau siap. Oke, alhamdulillah pemirsa, Mas Evi sudah siap. Saya juga sudah siap, mudah-mudahan. Saya selalu minta doa dari kalian agar kami terhindar dari segala malabahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tiap malam kita berada di hutan ya Mas Evi ya. Iya, Om. Nah inilah kerjaan kita untuk menghibur semua masyarakat dan netizen dimanapun berada. Bentar, Om, susah ini, Om. Hati-hati Mas Evi. Ini banyak banget daun kering pemirsa, harus selalu berhati-hati Mas Evi, Iya, Om. takutnya ada hewan melata, biasanya dia tinggal di bawah daun kering seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli ghaib ya riloh ya jasad ya ahli kodam. Astagfirullahaladzim. Ada nggak sesuatu nggak Mas Evi? Ini seperti ada yang merintih Mas Evi, bener. Ini arahnya dari sana Mas Evi. Ini sudah saya bilang tadi, sebelah sana pemakaman pemirsa. Ini suaranya dari sana. Astagfirullahaladzim. Cuma kita nggak mendatangi kubu pemakaman pemirsa, karena apa ya namanya, jadi semua warga itu nggak boleh kita masuk ke pemakaman karena nggak boleh di ini Mas Evi. Jadi setiap makam itu kan ada patoknya ya, seperti papan kayu itu sebenarnya ada namanya di situ, itu nggak boleh kita shoot katanya, makanya kita nggak memasuki perkuburan. Dia cuma ada di sebelahnya pemirsa. Mungkin kalau ada suara seperti tadi merintih, kita tarik ke area sini Mas Evi supaya dia datang ke tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli jasad ya ahli kodam
Ya Liroh, datang kamu ke sini. Datang kamu ke sini. Kenapa kamu menangis? Datang kamu ke sini. Rintihan kamu itu membuat saya bersama teman saya ini merasa gimana gitu ya Mas Epi ya. Rasanya itu menyentuh banget pemirsa. Seperti tersiksa banget pemirsa. Rintihan ini. Mas saya dengarkan ini suaranya seperti bukan perempuan Mas Epi. Suara laki-laki yang merintih ini. Tuh kan mendengar sesuatu lagi Mas Epi. Seperti ada yang bunyi tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Seperti di depan Mas Epi. Saya melihat Mas Epi seperti apa ya? Seperti ada yang ingin keluar gitu Mas Epi. Tapi nggak bisa. Ingin muncul tapi nggak bisa Mas Epi. Seperti ada yang tiap dia mau keluar, mau muncul, seperti ada yang mengikat. Ini tempatnya begini banget Mas Epi. Assalamualaikum. Hadir. Astagfirullah. Saya merasakan Mas Epi. Ini ada yang mau keluar Mas Epi dari makam sana. Cuma dia nggak bisa keluar Mas Epi. Seperti ada yang ngikat jadi nggak bisa keluar. Saya coba akan menarik sosok ini Mas Epi agar dia datang ke tempat ini. Mungkin agak berat juga Mas Epi sebab ada yang menjaga dia Mas Epi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini arah makamnya di sana Mas Epi. Saya coba menariknya. Lihat Mas, tadi saya udah berhasil menariknya Mas Epi. Cuman mungkin dia nggak di sebelah sana mungkin Mas Epi keluarnya. Sebab ada yang mengganggu Mas Epi. Sosok lain yang mengganggu. Astagfirullahaladzim. Ayo cepet Mas. Ini tadi ke arah sini Mas Epi. Saya tarik Mas Epi. Tapi hati-hati Mas Epi. Sosok yang menjaga dia Mas Epi. Astagfirullah. Ini dia sosoknya satu Mas Epi. Ini yang mengikat dia Mas Epi. Sosoknya gak terima Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Dia mengirimkan kekuatan ke saya Mas Epi. Menyerang saya. Astagfirullahaladzim. Keluar kamu, keluar. Astagfirullahaladzim. Saya coba melihat lagi Mas Epi. Sosok yang saya tarik itu ada di sebelah mana Mas Epi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ayo Mas Epi. Mas, coba Mas. Saya melihat tadi ada di area sini Mas Epi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah Mas. Itu hitam-hitam apa Mas? Astagfirullahaladzim. Ini badannya seperti perempuan Mas Epi sepertinya. Lihat perutnya gede banget Mas Epi. Tapi kan yang saya rasakan, yang saya tarik itu bukan perempuan Mas Epi. Laki-laki. Kok ini perutnya besar seperti ini Mas Epi? Astagfirullahaladzim. Sebentar Mas. Saya cek dulu Mas. Ini laki-laki Mas Epi. Cuma perutnya itu gede banget Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Liroh. Siapa kamu? Kamu laki-laki yang saya rasakan? Ini laki-laki Mas Epi. Kok perut kamu bisa besar sebesar itu? Kenapa perut kamu?
Astagfirullahaladzim. Ternyata benar Mas Evi, ini sosok laki-laki, cuman perutnya ini membengkak. Apa sebabnya perut kamu bisa seperti ini? Kenapa dulunya sewaktu kamu masih hidup? Astagfirullah, dia mempunyai, katanya dulu mempunyai ini Mas Evi, sebuah panti asuhan. Ini yang punya, cuman setiap ada donatur yang mengasih uang buat anak yatim tersebut, ternyata uang itu dipakai sama dia Mas Evi untuk kepentingan pribadi. Ini hukumannya Mas Evi seperti ini. Astagfirullahaladzim. Kamu merintih-rintih terus kenapa? Saya dengarkan tadi, Mas Evi dulu dengarkan, jadi merintih-rintih terus. Kenapa? Astagfirullah. Jadi katanya perutnya itu panas Mas Evi, sakit panas. Mungkin ini hukumannya Mas Evi. Astagfirullah. Kenapa saya membantu kamu untuk menghilangkan rasa sakit dalam perut kamu? Saya akan coba, tapi saya nggak jamin saya bisa, karena ini udah jadi sananya Mas Evi, susah. Astagfirullahaladzim. Saya akan coba untuk mencoba Mas Evi, pemirsa, membantu dia agar perutnya itu tidak terasa sakit. Tapi saya juga nggak tahu saya bisa apa enggak. Astagfirullahaladzim. Panas banget Mas Evi. Sebentar yang menghalangi Mas Evi, jadi panas banget rasanya Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Kayaknya saya nggak bisa untuk membantu dia Mas Evi. Mungkin cuma bisa menghilangkan rasa sakit di dalam perutnya ini Mas Evi, tapi nggak bisa semuanya bisa sembuh Mas Evi. Mohon maaf saya nggak bisa membantu kamu, karena ini mungkin udah takdir dari yang kuasa. Kamu harus menerima seperti ini, hukuman seperti ini, karena ulah kamu. Tapi saya rasakan bisa hilang rasa sakit kamu. Kamu punya anak enggak? Itu yang bisa mengobati rasa sakit dalam perut kamu itu anak kamu, yang soleh solehah. Kalau anak kamu laki-laki mungkin soleh sama Evi. Kalau dia sering membaca doa untuk kamu, insya Allah rasa sakit yang ada dalam perut kamu itu akan menghilang lama kelamaan. Astagfirullahaladzim. Saya akan coba membantu untuk mungkin meringankan rasa sakit dalam perutnya Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Dan ingat, harta yang kamu dapatkan dari para donatur yang karena kamu telah mengambil dari anak yatim itu, harus kamu kembalikan, kamu sumbangkan ke panti asuhan lagi, ya. Insya Allah kamu pun akan terbebas dari rasa sakit yang kamu rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Evi bantu agar dia bisa bebas dari yang mengikat ya. Ternyata ada yang mengikat juga Mas Evi di sana. Itu dari sisa kubur, dalam kuburnya dia sana, itu sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sudah bebas, kamu tidak akan ada yang mengikat lagi. Mungkin kamu bisa kemana aja, tapi saya harapnya jangan kemana-mana Mas Evi ya. Terima hukuman kamu di alam kubur kamu, dan insya Allah mungkin anak-anak kamu yang akan mendoakan kamu agar kamu bisa sembuh dari rasa sakit yang kamu rasakan dalam perut. Setiap kebaikan yang anak kamu lakukan dan ganjarnya itu dikirimkan buat kamu, insya Allah sedikit demi sedikit rasa sakit itu akan berkurang, akan menghilang. Ya itu Mas Evi. Jadi kita harus bilang juga ke anak-anaknya Mas Evi, supaya harta itu lebih baik digunakan untuk menjumbang ke panti asuhan yang benar-benar hak anak yatim yang dulunya si bapak ini ambil.
Saya akan bantu doa untuk kamu, dan kamu silakan kembali ke tempat asal kamu. Bismillah. La haula wa quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillah. Udah nggak terdengar lagi suaranya Mas Evi, suara rintiannya. Ini udah bebas dari ikatan yang membelenggu dia Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Makanya pemirsa, kalau kita mempunyai amanah, apalagi kita itu mempunyai sebuah panti asuhan, banyak sekali mungkin orang yang donatur dia untuk membantu anak yatim. Gunakan uang itu untuk keperluan anak yatim tersebut. Jangan sampai kita mengambil intinya sedikit pun harta dari anak yatim tersebut, karena nanti akhirnya itu akan memakan diri kita sendiri, karena akan merasakan sakit yang luar biasa dari kalau kita udah meninggal nanti. Itulah pemirsa. Jadi jangan sia-siakan anak kalian dan didik anak kalian supaya menjadi anak yang soleh-solehah dan juga dia ngerti dengan agama ya Mas Evi ya. Ya Om, betul Om. Jadi kan mereka kalau kita udah meninggal mungkin nanti insya Allah mereka akan membantu kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke pemirsa, alhamdulillah penelusuran kali ini saya bersama Mas Evi sudah lancar ya. Mohon doanya untuk si bapak tersebut tadi, rohnya itu intinya ininya Mas Evi ya, arwahnya, supaya dia terbebas. Saya Om Jani bersama Mas Evi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Saya nggak bisa membebaskannya Mas Evi, karena itu mungkin udah hukumannya Mas Evi yang harus dia terima, karena ulah dia dulunya seperti itu. Nauzubillahi min dzalik Mas Evi. Ya Om. Jangan sampai kita terbawa bujuk rayu setan Ya Om. karena melihat harta yang berlimpah, duit yang banyak, karena itu bukan hak kita. Ya Om. Janganlah kita ambil Ya Om. seperti itu.